Saudara, seringkali kita sebagai orang-orang muda khususnya ada banyak masalah dalam kehidupan kita karena kita tidak pernah tahu posisi kita yang sesungguhnya. Dengarkan ini. Apapun masalah yang terjadi khususnya di antara anak-anak muda, bentuknya apa saja masalah itu, penyebabnya cuma satu. Ketika kita atau saudara tidak pernah tahu posisi saudara itu ada di mana. Hidup, seluruh manusia di dunia punya konsep yang sama. Hidup itu sebuah perjalanan. Betul atau tidak? Betul. Nah, karena hidup itu sebuah perjalanan, maka satu-satunya masalah yang terjadi dalam sebuah perjalanan adalah tersesat. Betul? Kalau kita berjalan lalu tersesat, itulah masalah. Nah, itulah masalah terbesar dalam kehidupan orang-orang muda yang sedang berjalan. Nah, bedanya apa dengan orang tua? Maaf, orang tua perjalanannya sudah nggak perlu mikir jauh-jauh. Jangan tersinggung dulu ya, maaf, jangan marah. Oke? Tapi anak muda perjalanannya masih mikir jauh. Jadi masalah utama dalam hidup orang muda adalah tersesat dalam perjalanan hidupnya. Dalam ketersesatan itu terjadilah banyak konflik. Konflik yang sesungguhnya bukan masalah ekonomi. Konflik sesungguhnya bukan masalah sekolah tidak lulus. Konflik sesungguhnya bukan karena tidak bisa kerja di bank. Konflik sesungguhnya dalam diri masing-masing kita bukan karena ini, karena itu, tidak. Dengarkan generasi muda. Konflik sesungguhnya adalah ketika iblis mengacaukan identitas atau personality kita semuanya. Maka itu dalam ilmu jiwa ada satu penyakit yang merupakan dasar dari kegoncangan dan kerusakan semua hidup, yaitu split personality atau kepribadian ganda. Orang yang punya kepribadian ganda sangat tertekan hidupnya, sebab dia akan capek dan lelah karena dia sendiri tidak bisa mengetahui siapa dirinya. Baik, saya akan kembali kepada kata tersesat dalam perjalanan. Saya percaya semua kita, entah parah ataupun sederhana, pasti pernah punya pengalaman tersesat dalam hidup. Oke? Iya atau tidak? Nah, waktu kita tersesat menuju ke rumah teman yang kita mau kunjungi, dengarkan pertanyaan ini. Kalau kita ingin menuju ke rumah teman, dalam perjalanan kita tersesat, lalu kita telepon teman kita. Siapa yang ingat? Hanya ada satu pertanyaan yang akan keluar dari mulut orang yang kita tanyai waktu mereka atau dia tahu kita tersesat. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan orang itu? Nah, kamu di mana? Jangan bilang di pompa bensin. Yang mana? Ada banyak pompa bensin. Jangan bilang di depan kantor polisi. Yang mana? Hai orang-orang muda, masalah terbesar dalam diri saudara adalah ketika saudara tidak pernah tahu posisimu yang sesungguhnya ada di mana. Ketika setan tahu kalian tidak pernah tahu posisi yang sesungguhnya, disitulah dia atau mereka akan membuat orang-orang muda ragu-ragu, bimbang, panik, dan tidak sedikit yang putus asa lalu bunuh diri. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, di manakah posisi saudara yang sesungguhnya. Kalau saya tambahkan dengan kalimat lain pertanyaannya, siapakah saudara sesungguhnya? Hampir sama. Kalau saudara tidak pernah tahu di mana posisimu, itu sama dengan saudara tidak tahu siapa dirimu. Saya tidak tanya siapa nama saudara, beda. Siapa nama saudara dengan siapa saudara sesungguhnya, itu beda jauh. Mari kita melihat firman Tuhan. Setan engkau dengar, dan jangan coba-coba engkau mengganggu orang-orang hebat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Aku berkata dengan otoritas dari Yesus Kristus Tuhan, lepaskan semua orang hari ini. Engkau jangan ganggu mereka dengan mengacaukan posisi mereka. Firman Yesus akan datang kepada semua kami, yang akan memerdekakan kami dari kebodohan yang kau buat dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar suara Yesus hari ini akan bimbang dan ragu-ragu siapa dirinya dan di mana posisinya. Dan semua mereka ditetapkan untuk jadi pemenang sejak dunia belum dijadikan. Dalam nama Yesus. Terima itu, saudara. Mari kita buka sekarang. Di manakah posisi saudara sekarang ini? Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum ayat ini saya baca, saya akan menjelaskan sedikit kepada saudara supaya saudara punya gambaran yang jelas. Yakinkan diri saudara bahwa firman Tuhan ini bukan cuma untuk orang Kristen. Katakan amin. Kalau saudara yakin dan tahu dan percaya, tentunya firman ini bukan cuma untuk orang Kristen. Berarti saudara akan ketemu banyak orang yang pernah saudara alami, yaitu teman-teman itu orang-orang itu nggak tahu posisinya di mana. Setelah saudara dengar firman ini, sampaikan kepada mereka, inilah posisimu yang sesungguhnya, sehingga kamu nggak putus asa lagi. Ayat 5, ada 3 fase yang terjadi di dalam seluruh hidup manusia. Karena Tuhan kita itu ayah yang adil. Semua manusia dia sayang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? 1, ini fase pertama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara coba lihat ayat ini. Kalau seorang janin belum dibentuk dalam rahim ibunya, saya tanya, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Nah, ini dahsyat, saudara. Bagaimana mungkin ayah ibunya belum menikah, tapi yang Maha Kudus sudah mengenal anak-anak 2 orang itu? Hari ini saudara harus mengalahkan iblis. Katakan amin. Musuh utama orang muda adalah keraguan-raguan, tidak pede, tidak percayakan diri sendiri. Hari ini Yesus Tuhan hadir untuk meyakinkan saudara bahwa engkau berharga di hadapan Dia. Dengarkan saudara, bagaimana mungkin orang tuanya belum menikah, tapi anak-anaknya sudah dikenal oleh Bapa di surga? Nanti kita akan ketemu rahasianya. Fase kedua, setelah orang tua menikah dan manusia ada di dalam kandungan. Ini fase kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi sudah hamil, ibu kita sudah hamil. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi saya percaya sampai di fase kedua ini mulai timbul pertanyaan dalam diri saudara. Nah, ini kan untuk Yeremia. Nah, saya jawab begitu. Kan bukan untuk saya. Tadi kan saya sudah tanya dari awal. Saudara jawab iya. Bahwa firman Tuhan itu enggak cuma untuk orang Kristen. Semua firman di Alkitab, walaupun untuk saudara-saudara kita yang tertentu, itu bentuknya sama. Firman itu berlaku untuk siapa saja di muka bumi ini. Katakan amin. Jadi tidak ada kandungan atau janin embrio yang berdosa dan bermasalah di dunia ini. Saya menemukan kebenaran ini. Ternyata kata kitab imamat tentang anak haram, atau juga banyak di dunia yang mengatakan ada anak haram, ternyata itu salah terjemahan. Ayat di surga nggak sekejam itu. Dengarkan mulai hari ini. Di dunia ini nggak ada anak haram. Yang ada adalah bapak haram dan kurang ajar. Katakan amin. Jangan berkata lagi ada anak haram, bapaknya yang haram. Belum betul tidak? Lihat ayat ini.
Ternyata bagi Tuhan setiap kandungan itu dikuduskan sebelum semua kita lahir. Mari kita tanya, kalau semua janin di dalam kandungan karena tidak berdosa, kenapa? Dengarkan ini. Tidak pernah ada seorang manusia pun di dunia ini, dengar ya, tidak pernah terjadi ada seorang anak di dunia ini yang milih untuk dilahirkan. Jawab ya atau tidak? Tidak ada, termasuk saudara. Saudara tidak pernah milih untuk dilahirkan. Lalu siapa? Siapa jawabannya? Tuhan sendiri. Maka itu dengarkan, saya membuktikan saudara, anak-anak hasil perkosaan sekalipun, dengar ya, dengar. Karena ayat ini jelas sekali, sehingga anak-anak hasil perkosaan sekalipun mereka tetap kudus sejak dalam kandungan. Maka itu nggak ada anak haram, bapak haram yang banyak di dunia ini, saudara. Maka itu maaf. Kalau ada yang mendengar firman ini dan ternyata engkau menurut kata dunia adalah anak Arab, hari ini bangkitkan semangatmu. Engkau tidak pernah pilih untuk dilahirkan. Tuhan yang mau. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Jangan tanya, yang penting kau sudah ada di dunia. Amin. Lanjut, fase ketiga. Ini dahsyat sekali. Aku telah menetapkan engkau. Jadi ini sudah lahir ke bumi. Fase ketiga, anak itu sudah lahir. Aku telah menetapkan engkau menjadi titik. Saya tidak baca kata Nabi di sini karena kata Nabi untuk ayat ini adalah khusus untuk Yeremia. Tapi saudara, yang benar adalah setiap manusia entah dikandung karena apa saja alasannya, dengar, ternyata surga punya destiny untuk setiap orang itu. Renungkan kata ini, kata menetapkan itu destiny, tujuan akhir, bukan nasib. Kalau saya pakai bahasa istilah pemerintahan atau negara ini, ayat ini berkata begini, sebab dan aku telah memberikan SK kepadamu. Tahu kata SK? Surat keputusan. Di Indonesia ini kalau ada SK Bupati, SK Gubernur, wah itu kuatnya luar biasa. SK aku sudah beri. Saya ulangi lagi. Jadi tidak ada manusia yang lahir tanpa tujuan, walaupun kejadiannya karena salah atau karena pemerkosaan. Tapi dahsyat sekali. Maka itu Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang mengatur pernikahan secara detail dan rinci, supaya lahir keturunan ilahi di muka bumi ini. Itu Alkitab. Maka itu adik-adikku, anak-anakku, orang-orang muda, engkau jangan salah menikah, supaya engkau melahirkan keturunan orang-orang hebat. Saya punya istilah, dengar ya, dan saya harap tidak ada yang terjadi bagi yang belum menikah. Yang sudah terlanjur tidak boleh bertobat, lanjutkan sampai Yesus datang. Tapi jangan racun istrimu atau racun suamimu, awas. Bagi yang belum, berbahagia. Dengar, orang yang salah kawin itu akan menderita seumur hidup. Kalau saya pakai istilah Jawa berkata begini, orang yang salah kawin itu ngemut silet. Ngeri sekali. Tahu kata ngemut silet? Ngemut itu mengulum bahasa Jawa. Silet ya silet. Atau kalau bahasa Indonesia yang benar, orang yang salah kawin itu seperti pakai sepatu, tetapi salah satu sepatu itu ada kerikil yang gak bisa dikeluarkan dari dalamnya. Bayangkan apa gak pincang seumur hidup jalan itu. Maaf, yang sudah terlanjur salah, tidak ada kata bertobat. Terimalah siapa dia dengan baik-baik. Kenapa dulu waktu milih kok nggak melek, merem saja? Awas. Maka itu orang-orang tua dulu punya konsep bagus. Ini nggak ada ayatnya, tapi ini konsep orang-orang tua dulu.
selagi pacaran, meleklah semelek-meleknya. Tahu kata itu? Artinya selama pacaran, buka matamu selebar-lebarnya, kenali betul siapa dia. Tapi setelah menikah, orang tua bilang, meremlah semerem-meremnya. Coba renungkan, kira-kira betul nggak kalau orang tua dulu ngomong seperti itu? Betul. Nah, yang goblok itu banyak. Mau marah-marah, makin tulisan goblok lagi kamu. Waktu pacaran, merem semuanya. Nggak kelihatan kalau hidungnya, lubang hidungnya ke atas. Begitu menikah, melek, terlambat, nggak bisa balik. Nah, itu kesalahan banyak anak muda. Maka itu sekarang sedang pacaran, meleklah semelek-meleknya. Mumpung belum jadi suami dan istri. Tapi begitu sudah menikah, janji engkau merem, tidak boleh melek lagi. Terima apa adanya, kaki pendek sebelah, gigi maju semua, mata cuma satu, engkau tidak boleh komentar. Terima dalam nama Yesus. Oke, saya lanjut. Jadi firman ini luar biasa, saudara. Matius 13 ayat yang ke-44. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. Sekarang kita akan melihat apa yang ayah surgawi buat untuk setiap manusia. Ya. Hal kerajaan surga itu, lagi sekali firman ini gak cuma untuk orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus berfirman, ini belum ada orang Kristen di dunia. Jadi ini firman untuk semua manusia di dunia. Amin. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Mari kita lihat satu persatu 3 bagian ini. Satu, siapa pedagang yang menemukan harta terpendam itu? Jawabannya langsung, Tuhan Yesus. Siapa ladang itu? Saudara dan saya. Kenapa saya berani menafsirkan ini, bahwa ladang itu adalah manusia? Sebab tubuh kita dibuat dari apa? Tanah. Jadi dengan sendirinya saudara dan saya adalah sebidang tanah, sebuah ladang. Nah, di dalam setiap ladang itu, saya ulangi, di dalam setiap ladang itu, saudara, ada harta yang terpendam. Katakan amin dulu, nanti saya terangkan. Tahun 77 kira-kira, Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Sejak waktu itu sampai hari ini, saudara, setiap kali saya melihat anak kecil, saya melihat anak remaja, saya melihat anak muda, hati saya berkobar-kobar. Kenapa? Karena di dalam dirimu, orang-orang muda, ada harta-harta terpendam yang tak ternilai. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia melihat ladang ini di dunia, dia kembali ke surga. Dia jual semua kemuliaannya dan tahtanya hanya karena dia ingin beli kita sebagai ladang. Karena di dalam dirimu ada harta yang luar biasa. Jangan diartikan rohani, sama sekali tidak. Dan saya sudah membuktikan, ternyata harta itu adalah kekuatan, hikmat, ide, kepandaian, intelektual, kejeniusan, talenta, skill, apa saja itu dalam diri kita. Suatu hari, saudara, saya membaca sebuah buku, judulnya Warisan Abadi, terbitan Metanoia. Saya lupa siapa pengarangnya. Penulisnya berkata begini: apabila Anda ingin mengetahui dan melihat kekayaan yang sesungguhnya,
Jangan ke bank yang besar-besar, jangan ke istana-istana raja-raja di dunia, jangan. Kalau Anda ingin melihat kekayaan, harta yang sesungguhnya, pergilah ke kuburan. Saya kaget, ngapain ke kuburan? Lalu bacalah semua nama dan usia yang ada di batu nisan itu. Nah, di dalam kuburan itu ada harta yang terpendam tapi nggak bisa dipakai lagi. Kira-kira apa? Kepandaian, intelektual orang, hikmat, skill, keahlian. Wah, itu luar biasa. Oke, saya akan sebut dengan cepat. Saya ingin tanya, angkat tangan yang tahu. Siapa pernah tahu nama ini? Dr. Stephen Hawking. Yang tahu angkat tangan. Sedikit sekali, satu. Cuma satu. Segini banyak. Terlalu, sudah gak mau baca buku. Awas kamu nonton sinetron terus bertobat kamu. Nonton sinetron Indonesia itu makin goblok, saudara. Ingat itu baik-baik. Saya itu kalau ada orang Kristen, apalagi anak muda hobi nonton sinetron, saya tuh mau pecahin TV-nya saja. Itu buat engkau makin bodoh. Catat ini baik-baik. Sungguh hampir tidak ada sinetron mendidik di Indonesia. Maaf ya saudara. Maka itu kalau ada sutradara nulis yang benar, buat cerita yang benar. Sinetron Indonesia cuma nangis, melotot, bentak. Kira-kira iya atau tidak? Coba jawab. Gitu kamu tonton, goblok. Nah, itu dia. Sinetron Indonesia cuma ribut, belajar bercerai, kawin lagi, selingkuh, mertua dengan menantu ribut. Apaan yang mau ditonton? Cerita kita bisa dipanjangin sampai puluhan episode. Ngapain? Maka itu menyedihkan, orang segini banyak nggak tahu Dr. Stephen Hawking cuma 1-2 saja. Saudara, Dr. Stephen Hawking tahun ini umurnya 56 tahun. Dia orang terhebat di dunia. Tapi orang ini cacat sejak lahir, lumpuh total. Yang bisa bergerak cuma 2 bagian, jari telunjuk kanan dan bibir lidahnya. Yang lain tidak. Lumpuh total. Tetapi dia itu orang paling jenius. Tidak pernah ada orang bisa nyanyi dia sampai hari ini. Dia keliling dunia memberi ceramah-ceramah. Heran nggak? Bisu juga nggak bisa ngomong. Bayangkan orang cacat. Aduh, kalau saudara lihat fotonya, maaf Dr. Hawking, kalau ketemu jangan marah, saya ngomong apa adanya. Mukanya itu jeleknya luar biasa. Kacamatanya tebel. Seluruh otot-otot tubuhnya itu, tulang-tulangnya melingkar semua. Bentuknya jelek. Tinggi badannya kira-kira cuma hampir 70 cm. Duduk di kursi roda. Tapi orang pintar, saudara. Bukan Kristen. Jadi hanya dengan telunjuknya dia itu menguasai dunia. Nah, berarti dalam dirinya ada terpendam tidak? Ada. Saya sebut berapa namanya. Siapa yang kenal nama Thomas Alva Edison? Kamu jawab penjual handphone di situ, awas kamu ya. Ayo, siapa orang itu? Thomas Alva Edison. Siapa dia? Penemu bola pijar. Itu salah satunya. Saudara cari di Google nama itu, saudara kan kagum. Thomas Alva Edison adalah satu-satunya orang di dunia ini, dan sampai hari ini belum ada saingannya. Dia adalah satu-satunya orang sampai dia mati ya. Dia sudah menemukan kira-kira 1000 sekian ratus penemuan atas namanya sendiri. Itu nggak dihitung penemuan atas nama kelompok. Bayangkan, ini orang hebat, saudara. Tapi dengar, dia hanya sekolah sampai 3,5 SD. Jadi 4 SD aja nggak nyampe. Sebab dia punya kelainan di dalam saraf bicara. Dia bisa mengejak huruf menjadi kata, tapi setelah ada beberapa kata untuk nyambung jadi kalimat, dia nggak bisa. Zaman itu belum ada sekolah yang maju seperti sekarang. Akhirnya dengan terpaksa dia dikeluarkan oleh sekolahnya.
Anak ini nggak sekolah, hanya cuma kelas 3,5, belum sampai tamat kelas 3 dia sudah keluar. Ternyata di dalam diri sebidang tanah itu ada harta yang luar biasa. Ngerti contoh ini saudara? Saya bisa cerita banyak, maka itu saya ingin tantang anak muda. Kalau engkau duitnya pas-pasan, lalu ingin belanja, saya beritahu, jangan beli handphone, awas kamu. Aduh, saya itu paling jengkel kalau ada orang muda, anak muda mata handphonean. Tahu mata handphonean? Apa ya mata handphonean? Oh nggak tahu. Gonta ganti handphone kan mata handphonean. Awas. Engkau belum bisa cari duit baik-baik, jangan ganti-ganti handphone terus. Handphone itu ciptaan manusia yang paling menantang. Siapa penemu telepon? Siapa? Alexander Simanjuntak. Lain, ngawur aja. Bukan. Siapa? Alexander. Oh pinter. Graham Bell. Kalau ada yang kebetulan namanya Alexander Simanjuntak, minta maaf, saya cuma nyebut saja, jangan Alexander Graham Bell itu penemu telepon. Dia orang Kanada. Mengapa dia bisa nemukan telepon? Nah ini sejarah. Waktu itu perang saudara berkecamuk antara wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan, antara pihak Prancis dan pihak Inggris. Perang, ratusan ribu tentara mati sia-sia hanya karena berita tertembaknya, lukanya tentara itu terlambat sampai ke bagian medis atau palang merah. Mengapa? Sebab sini dor ketembak, ini lari dengan kuda, plak, 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 plak. Begitu sampai ini sudah mati. Nah waktu berita sampai ke palang merah datang, ya sudah mati, terlambat terus. Nah Alexander Graham Bell itu masih umurnya 20-an waktu itu. Dia itu tertekan. Dia nggak rela lihat orang mati sia-sia. Bagaimana caranya supaya tentara-tentara yang masih bisa diselamatkan dia bisa selamat apabila berita itu datangnya cepat, nggak lambat pakai kuda. Di dalam diri Alexander Graham Bell ada harta terpendam. Dia keluarkan harta itu karena dia punya belas kasihan kepada semua orang. Saudara, inilah satu-satunya gereja yang saya pernah masuk, yang di dindingnya ada tulisan 2 hukum yang hebat. Saudara, itu bukan pajangan. Awas kamu anggap itu pajangan ya. Bertobat kamu. Tuhan Yesus berkata, hanya ada 2 hukum yang terhebat di seluruh Alkitab. Hukum yang pertama adalah kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu begini kata Tuhan Yesus, dan hukum yang kedua. Kalimat ini penting, yang sama dengan hukum yang pertama. Jadi bukan nomor 2. Kalau nomor 2 nggak sama dengan yang pertama. Itu kata hebat. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa Thomas Alva Edison bisa menemukan bola pijar? Karena hukum yang kedua dia pakai. Waktu itu di kota New York, dia melihat pegawai kota madya, kalau sudah mulai gelap harus nyalakan lampu-lampu jalan, pakai obor, pakai minyak. Kalau winter, Thomas Alva Edison melihat kasihan pegawai-pegawai kota itu, dingin, badai, mereka harus nungguin. Begitu ketiup badai, kena salju, nyalakan lagi karena tidak boleh gelap. Lalu Thomas Alva Edison mikir, bagaimana supaya mereka itu nggak harus nyalakan. Kalau sudah mulai agak pagi jam 3 atau jam 2, mereka harus bertugas kering lagi, matikan semua obor itu, lampu itu. Ngerti contoh ini? Lalu muncullah bola pijar, idenya bagaimana caranya ada penerang yang bisa tahan. Dia putar otaknya, dia keluarkan harta terpendam dalam diri. Begitu pula Alexander Graham Bell, kasihnya akan sesama manusia muncul. Bagaimana supaya tentara itu nggak mati konyol? Lahirlah telepon yang sangat sederhana pada waktu itu. Siapa pernah dengar nama Madam Curie?
Awas kamu bilang penjual bakmi di situ ya, awas kamu. Siapa Madame Curie? Nyonya Curie. Dia orang Polandia, gadis miskin, tapi punya cita-cita tinggi. Dia jalan kaki dalam sejarah hidupnya. Sebelum nama Madame Curie, nama itu susah saya sebut. Curie itu nama suaminya, seorang profesor kimia dari Universitas Sorbonne di Paris, di mana dia kuliah. Akhirnya jadi suaminya. Dia jalan kaki ke Paris untuk sekolah. Waktu itu uranium sudah ditemukan. Orang tahu uranium ini hebat kalau bisa dipecahkan, diuraikan. Tapi belum pernah ada orang yang bisa menguraikan uranium. Madame Curie muda, baru umur 20-an. Di dalam dirinya ada harta yang terpendam. Dia kuliah di Prancis, di Paris. Maka dunia mengangkat dia sebagai ibu ahli uranium dunia, yang dipakai sampai hari ini membuat kehidupan manusia lebih baik karena hukum yang kedua. Yang terakhir, saya bisa ngomong sampai pagi tentang orang-orang hebat itu, saudara. Di otak saya ada nama-nama yang luar biasa yang saya kagumi dalam hidup. Yang terakhir saja, saya percaya yang sebut anak muda nggak mungkin nggak pernah pakai Facebook, betul tidak? Gitu tertawa semua itu lihat. Lagi kenceng bener. Saudara, siapa penemu Facebook? Coba siapa itu tadi? Coba siapa penemu Facebook? Yang kuat? Ya, saya nggak tahu saudara ngomong apa. Mark Zuckerberg. Kalau saudara baca koran media Indonesia hari apa minggu lalu, ya, maka Mark Zuckerberg tahun ini baru umur 26 tahun. Tetapi dia orang terkaya di dunia nomor 6. Kekayaannya ingin tahu? 51 miliar dolar, baru umur 26 tahun. Kalau saudara ingin tahu kekayaan sebesar itu gini, kalau beli kerupuk semua seberapa? Nah, coba hitung itu. 51 miliar dolar beli kerupuk semua, saya nggak tahu. Medan tenggelam, dipenuhi kerupuk semua. Saudara, di dalam diri Mark Zuckerberg ada harta yang terpendam. Umur berapa dia menemukan Facebook? Cepat. Berapa? Berapa yang kuat gitu loh? Cepat. 19 tahun. Waktu itu dia baru kuliah. Sama, dia menggunakan hukum yang kedua. Walaupun ini bukan orang-orang Kristen. Waktu itu dia ada di satu kampus, dia baru masuk karena masih muda. Nah, dia itu ingin bagaimana supaya sesama teman itu punya jejaring yang cepat. Jadi nggak mau SMS. Dia mikir, saudara. Jadi itu tadinya Facebook hanya untuk teman sekampusnya. Tapi Mark Zuckerberg membongkar harta terpendamnya. Lahirlah Facebook yang mendunia. Sekarang lahir Twitter. Dulu sebelum Facebook, Friendster, betul? Friendster nggak panjang umur, mati muda dia. Karena Mark Zuckerberg lebih hebat lagi. Sekarang Twitter luar biasa.